Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat anak-anakku, selamat pagi. Kita mau belajar kembali. Saya di sini akan menyampaikan materi biologi. Akan saya melalui video biar bervariasi sehingga akan ada daya tarik untuk kita belajar, tetap semangat belajar. Ya. Kemudian anak-anak sekalian, saya di sini akan menyampaikan materi biologi lintas minat yang berkaitan dengan sistem pencernakan. Anak-anakku sekalian, sistem pencernakan itu ada dua hal penting. Yang pertama, cakupannya adalah bahan makanan. Yang kedua adalah sistemnya pencernakan. Adapun yang zat makanan, perlu kita tahu bahwa makanan itu apa. Zat makanan itu apa? Zat makanan adalah bahan-bahan yang diperlukan oleh tubuh supaya dapat tetap hidup di zat makanan. Sekarang pertanyaannya, sebenarnya apa fungsi makan itu? Apakah sekedar untuk kenyang? Tidak. Ya. Tujuan kita makan adalah untuk menghasilkan energi. Yang mana energi itu adalah untuk melakukan suatu kegiatan dalam suatu kehidupan. Artinya sangat luas sekali. Ini sangat penting. Jadi makanan yang kita makan itu sangat penting sekali bagi untuk menghasilkan suatu energi. Adapun sekarang fungsi makanan, kita lihat bersama. Apa sebenarnya fungsinya makanan? Satu, untuk pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Saya yakin kalau tidak makan tidak akan timbul energi, juga tidak akan tambah besar, tambah gendut, tambah tinggi, tidak akan mungkin itu terjadi. Ini fungsi makanan yang pertama. Yang kedua adalah untuk pemeliharaan dan perbaikan sel-sel tubuh yang telah rusak. Jadi artinya ada perkembangan. Yang rusak diganti sehingga akan tumbuh dengan baik. Tapi apabila itu ada kerusakan, tidak terjadi pertumbuhan, akan terjadi tetap kerusakan, maka tidak mungkin akan bisa tumbuh. Itu pentingnya. Yang ketiga adalah pengaturan metabolisme dalam tubuh. Jadi itu perlu semuanya energi. Nah, energi berasal dari mana? Dari makanan yang kita makan. Ini. Yang keempat adalah untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Kita makan apapun sebenarnya tidak tahu bahwa kita itu mengandung cairan, tapi sebenarnya itu adalah banyak kandungan cairannya. Ini menandakan bahwa makan untuk menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh kita. Ada yang kelima adalah sebagai pertahanan tubuh terhadap penyakit. Sehingga kalau orang itu makannya sudah tidak bergizi, makannya berkurang, daya tahan tubuhnya akan menjadi lemah. Ini yang penting. Jadi dengan makan itu, maka untuk meningkatkan pertahanan tubuh kita. Ini. Yang terakhir adalah jelas intinya adalah sebagai penghasil energi, penghasil tenaga untuk melakukan kerja. Kalau orang sudah tidak makan, lapar aja, lemes, tidak akan bisa melakukan aktivitas dengan baik. Ini buktinya. Tapi kalau sudah kita makan, timbul energi baru. Kegiatan akan kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Ini. Kemudian pertanyaannya, lah makanan yang baik itu makanan yang bagaimana? Makanan yang baik itu makanan yang bagaimana? Antara lain satu, makanan yang baik adalah yang higienis. Artinya apa? Tidak mengandung kuman-kuman bibit penyakit. Itu makanan yang bagus. Sehingga biasakan makan yang dalam posisi tertutup, yang tahu kondisinya, sehingga tidak semudah kita jajan di luar kemudian ada sesuatu yang sifatnya terbuka, sehingga ini sangat riskan sekali bagi kesehatan kita. Itu perlu kita perhatikan itu ya. Yang kedua adalah bergizi. Artinya apa? Banyak kandungan-kandungan yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Ngapain kita makan banyak tapi kandungannya tidak dibutuhkan oleh tubuh kita? Sehingga kita makan tidak perlu begitu kenyang, tapi yang penting adalah kandungannya
yang ada, yang terkandung di dalam makanan itu yang sangat diperhatikan. Jadi dia hanya sekedar makan kenyang, hanya bikin sakit itu. Jadi makan itu diprediksi makanan yang banyak kandungan yang sangat dibutuhkan tubuh kita. Ini yang penting. Yang ketiga adalah mudah dicerna. Itu makanan yang baik itu yang mudah dicerna. Kalau makanan itu sulit dicerna, justru akan membuat sakit dalam organ tubuh kita. Itu saya kira Anda tahu, misalkan ada sebatang tulang balu lah, kamu makan kan sulit dicerna, tidak perlu dimakan itu ya. Nah ini contoh yang konkret saja. Yang terakhir adalah yang bervitamin dan mineral, bahwa sebenarnya vitamin dan mineral itu hanya dibutuhkan dalam tubuh kita dalam bentuk kecil, mikro, tetapi itu sangat penting karena untuk mengaktifkan kegiatan yang ada dalam tubuh kita. Sebenarnya yang kan kecil, beda dengan karbohidrat, lemak, protein itu sifatnya makro. Tapi kalau mineral dan vitamin sifatnya mikro. Namun demikian sangat penting juga. Yang terakhir adalah makanan yang baik adalah makanan yang cukup mengandung air. Silahkan Anda untuk memprediksi makanan-makanan yang banyak mengandung air yang seperti apa. Itu termasuk makanan yang baik. Tapi kalau hanya 1, 2, dan 3 mungkin itu, ini yang lainnya tidak terpenuhi, maka ini pun juga tidak merupakan makanan yang sempurna walaupun sudah baik. Gitu ya. Ini kaitannya dengan makanan. Kemudian yang dikatakan zat makanan itu yang apa? Yang zat makanan itu dimana yang berupa satu adalah zat karbohidrat. Kira-kira untuk apa karbohidrat? Kunci utamanya adalah untuk menghasilkan energi. Karbohidrat, beras, jagung, gandum, nah itu yang paling banyak kandungan karbohidratnya. Yang kedua adalah lemak. Ya, lemak. Lemak ada 2 hal yang membedakan, ada lemak yang tidak larut dalam air dan ada yang larut dalam air. Ya, ini lemak ya. Kemudian ada lemak yang sederhana, ada lemak campuran gitu. Kemudian ada lemak asli, kemudian ada lemak yang tidak asli, ada lemak nabati, juga ada lemak hewani. Ini menurut asal usulnya dari lemak itu sendiri ya. Kemudian yang ketiga, lemak kandungannya apa? Ada yang mengandung protein. Protein itu apa? Protein pada prinsipnya adalah fungsi utamanya adalah untuk pembangunan sel-sel yang telah rusak. Banyak sekali makanan yang banyak kandungan proteinnya ya. Contohnya kacang-kacangan itu banyak sekali proteinnya ya. Ini. Saya kira menurut fungsi-fungsi itu silahkan nanti membuka literatur lagi karena saya waktu sangat singkat sekali. Kemudian air sangat perlu sekali ya, air sangat perlu sekali. Sebenarnya air itu fungsinya apa kok? Hampir 90% tubuh manusia tersun atas air, terdiri atas air. Termasuk darah pun juga 90% kandungannya adalah air. Fungsinya apa? Satu, fungsi air ini yang sangat penting. Air mempunyai fungsi, satu adalah sebagai pelarut senyawa-senyawa lainnya. Apapun zat yang ada dalam tubuh bisa dilakukan dengan menggunakan air ini. Maka air sangat perlu sekali. Ya. Yang kedua, air berfungsi untuk mengangkut zat-zat lain dari sel ke sel yang lain. Itu perlu pengangkutan yang diangkut oleh air ini. Kemudian yang ketiga adalah menjaga stabilitas suhu tubuh. Ini sehingga maka perlu kita banyak minum, banyak makan yang banyak mengandung air. Itu fungsi air memang luar biasa. Itu air. Kemudian zat yang lain termasuk mineral, vitamin, ya semacam itu. Kemudian saya lanjutkan sistem pencernaan makanan. Tadi kaitannya makanan, sekarang sistem alatnya. Alat-alat pencernaan antara lain itu berupa kalau alat itu salurannya berarti ya. Yang pertama itu adalah mulut,
yang mana mulut ada bagian-bagiannya, ada lidah, ada gigi, ya, kemudian ada kelenjar-kelenjarnya. Ini pada alat satu yang namanya mulut. Bahkan gigi ada beberapa rumus itu di sana ya, bermacam-macam gigi, ada gigi incisifus atau gigi seri, ada gigi caninus atau gigi taring, ada promolar, geraham depan, dan molar bagian itu nanti akan lebih jelas lain waktu ya. Ini kita singkat saja. Kemudian setelah mulut kita masuk pada kerongkongan atau yang namanya isofagus. Yang ini kalau kita mengatakan itu leher atau apa itu, tapi ini adalah isofagus atau kerongkongan. Yang ketiga adalah lambung, yang bahasa biologinya adalah ventricle, lambung ya. Kemudian setelah lambung, kemudian kita masuk ke usus halus ya, atau intentimus. Intentimus itu adalah usus halus. Ada beberapa enzim di sana, nanti akan saya jelaskan juga. Kemudian masuk lagi yang terakhir adalah yang namanya usus besar. Ini merupakan serangkaian sistem pencernaan pada manusia. Jadi mulut, esofagus, kemudian lambung, usus halus, dan usus besar. Ya. Ini yang perlu saya sampaikan pada hari ini. Ya. Nah, besok akan saya lanjutkan dengan sistem pencernaan pada mamalia maupun pada manusia. Ya. Ini saya globalnya dulu, satu tentang makanan, jenis-jenis makanan, makanan yang baik, fungsinya apa, yang kedua alat-alatnya apa, termasuk ya yang ada dalam mulut apa, esofagus apa, lambung, ya, usus halus, usus besar. Ini nanti akan sudah saya cukupkan dulu, nanti hari saya lanjutkan. Kemudian anak-anak sekalian, nanti tugasnya tolong saya buatkan bagan ya atau gambar sistem pencernaan manusia. Nanti kamu gambar ya, kamu gambar gini, kemudian sebutkan bagian-bagiannya. Dengan gambar ini saya harapkan kamu betul-betul paham tentang saluran-saluran pencernaan khususnya pada manusia. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan materi yang singkat ini. Tolong nanti kamu buat rangkuman ya, kemudian kamu padukan literatur yang lain, kemudian tugasnya dikerjakan. Nanti 5 jam kemudian saya tunggu jawaban dari Anda, atau gambar dalam folio gitu aja, kemudian gambar, kemudian sebutkan bagiannya, tulis nama. Pengumpulan tugas ini juga sebagai presensi saya. Jadi kamu mengumpulkan berarti ikut saya. Tapi yang penting sebelum kamu mengerjakan adalah buka videonya. Ya, buka videonya. Kalau enggak tahu materinya dong. Ya, paham ya? Sekian, terima kasih. Selamat kita belajar bersama-sama. Saya harapkan ada kemampuan dan kemauan, pasti bisa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat walaupun pada masa pandemi ini. Sekian, terima kasih.